Tim Indonesiaku kali ini menjejakkan kaki di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kota pelabuhan yang menjadi salah satu dari kawasan Minapolitan di Indonesia. Kami menuju sebuah keramba apung terlebih dahulu. Di sini, sebagian anak buah kapal langsung memindahkan umpan dari keramba ke atas kapal. Mereka berbagi tugas mengambil umpan menggunakan jaring yang kemudian dimasukkan ke dalam ember. 2 kotak keramba penuh yang masing-masing bernilai 9 juta rupiah ini menjadi pegangan kami untuk mencari ikan. Ongkos untuk sekali melaut memang tidak sedikit, setidaknya mencapai 130 juta rupiah untuk menutupi kebutuhan BBM dan berbagai kebutuhan sembako selama melaut berhari-hari. Para nelayan hanya bisa berharap hasil tangkapan nanti bisa menutupi modal awal, karena hasil ikan inilah yang menentukan jumlah upah mereka. Usai mengambil umpan, kami melanjutkan perjalanan yang kira-kira akan memakan waktu 1 malam penuh. Kapal memang seakan menjadi rumah kedua bagi para nelayan. Dalam perjalanan, berbagai kegiatan dilakukan bersama teman-teman ABK lainnya, termasuk saat harus beristirahat di tempat seadanya. Kapal kami bergerak dengan kecepatan 80 mil per jam, mengarungi lautan di bawah gelapnya malam. Tak terasa matahari sudah menyingsing. Waktu fajar adalah waktu istimewa bagi para nelayan ini. Mereka pun siap beraksi. Perlengkapan mereka sederhana, hanya sebuah joran bambu yang digunakan untuk memancing. Di haluan kapal atau di bagian depan, mereka berjejer rapi, siap mengangkat ikan yang tersangkut di kain. Suara dentuman ikan yang terus berjatuhan di kapal pun menjadi pertanda baik bahwa hasil yang mereka dapatkan cukup banyak. Saya hanya bisa kagum melihat pergerakan para nelayan begitu cepat dan lincah. Ya, setelah menempuh perjalanan sejauh 80 mil atau sekitar 9 jam menuju lautan lepas, ini kita sudah berada di wilayah Siau. Walaupun cara yang masih tradisional, ini mereka dalam waktu sekitar 1 jam saja sudah bisa mendapatkan sekitar 2 ton ikan. Memancing tuna atau cakalang menggunakan joran bambu memang masih jamak ditemukan di wilayah timur Indonesia. Bagi nelayan, menggunakan jaring terkadang justru lebih menyulitkan. Apalagi sebagian besar kapal Indonesia belum dilengkapi teknologi canggih, sehingga penarikan biasanya dilakukan secara manual atau menggunakan tenaga manusia. Namun memancing ikan menggunakan joran bambu juga harus dengan teliti dan hati-hati. Bila ada ikan tangkapan yang kembali terjatuh ke dalam air, maka akan membuat rombongan tuna kabur. Selain tuna, beberapa jenis ikan lain juga ikut tertarik pancing. Saat ikan sudah mulai berkurang, merupakan tanda untuk bergeser ke titik lainnya. Hasil tangkapan pun mulai dirapikan. Tidak adanya ruang pendingin mengharuskan para ABK untuk menyimpan ikan di dalam kotak berisikan balok es batu. Disinilah tempat ikan disimpan agar tidak busuk saat dibawa kembali ke Bitung. Kapal mulai bergeser. Titik pencarian ikan biasanya mengikuti keberadaan rumpon atau jalur yang dilewati ikan. Padahal sebenarnya, fish finder atau alat pelacak ikan seharusnya bisa memudahkan para nelayan saat melaut. Di saat kapal bergeserlah, anak buah kapal bisa sejenak istirahat untuk masak dan makan atau sekedar bersantai. Di saat ini pula mereka bisa memperbaiki ikatan kail yang rusak saat menarik ikan.
Namun saat kapal tiba, mereka dengan sigap bergegas ke haluan kapal untuk kembali memancing. Para nelayan sudah begitu terlatih menggunakan joran bambu. Sementara salah satu ABK juga terus menyibukkan diri melempar umpan ke sisi kanan kiri kapal. Saya pun penasaran ingin ikut mencoba, namun beberapa kali umpan yang saya lempar justru tidak terlepas dari jaring. Ternyata cara melempar umpan juga ada teknik khasnya tersendiri. Setelah beberapa kali bergeser dari satu titik ke lainnya, kami berhasil mengumpulkan cukup banyak ikan hari ini. Jumlah keseluruhan mencapai 7 ton lebih. Ikan yang ditangkap mulai dirapikan dan dimasukkan ke kotak penyimpanan. Proses penyimpanan pun tak kalah ramai dari suasana memancing. Mereka harus saling membantu mengoper keranjang berisi ikan dan membersihkan kapal yang nanti akan kembali digunakan untuk memancing. Dari 27 orang anak kapal yang ada, ternyata terdapat 1 orang anak yang masih berusia remaja. Meskipun beresiko, Faiz memilih untuk ikut melaut supaya bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Berarti terakhir sekolah kelas berapa? Kelas 1 SMK. Ke SMK. Habis itu kenapa tidak dilanjutin? Iya. Kenapa? Iya, fokus kerja. Ingin fokus kerja. Emang biasanya dapat berapa kalau sekali melaut? Tergantung dari hasil, no. Tergantung. Rata-rata berapa biasanya? Kalau banyak. Paling banyak pernah sampai berapa? 700 lah. 200.000? 700. Oh, 700 kali pergi. Oh, kalau paling sedikit? Yang sedikit, 200. Yang sedikit 200. Bekerja sebagai nelayan di negeri maritim ternyata tidaklah mudah. Tak jarang mereka harus dipusingkan dengan masalah kelengkapan dokumen kapal yang berubah-ubah. Kabarnya, perizinan yang sudah dikeluarkan pihak pelabuhan seringkali justru dipermasalahkan polisi air yang patroli ataupun pihak angkatan laut. Tak hanya masalah dokumen, teknologi kapal dan alat tangkap yang masih tradisional juga menjadi kendala bagi para nelayan. Belum lagi apabila mereka harus menjumpai cuaca buruk dan resiko tidak bisa membawa pulang hasil. Ya, kalau cuaca buruk, kalau selagi masih di laut ya berlindung. Nggak takut misalnya beresiko kena ombak atau gimana? Itu sudah risiko sebagai seorang nelayan. Hari ini saya mengikuti Mikael dan Sumardi yang hari ini akan melaut dengan ketinting. Perjalanan tidak memakan waktu lama, hanya sekitar setengah jam dari titik awal. Mikael memancing menggunakan kail sederhana. Panjang kail yang diturunkan bisa mencapai 50 meter lebih. Kami pun menunggu, namun tak ada ikan yang tampak. Berkali-kali melepas kail, namun berkali-kali pula kail ditarik dalam kondisi kosong. Kami memutuskan untuk bergeser ke titik lainnya. Mikael mengarahkan ketinting mendekati sebuah rumah apung. Di sini, kami kembali mencoba menurunkan kail. Sudah hampir 6 bulan nelayan asli Filipina ini tidak melaut menggunakan kapal besar. Sementara pencarian menggunakan ketinting biasanya tidak seberapa. Aslinya memang kita orang Filipina. Aslinya Filipina. Lantaran dia boleh mau ke laut, mau turun ke laut, mau ke perahu besar. Karena kita nggak ada surat sama sekali. Terpaksa no pakai ketinting begini. Emang sudah dari kapan merantau ke sini? Iya. Dari kapan? Tahun berapa merantau? Tahun 2010. 2010. Mulai kita sudah pulang
pulang dari kampung. Awalnya kenapa tuh Bang bisa memilih untuk kesini cari ikan? Lantaran dekat sih, kurang mancari di sini sudah dekat dan ya pergi sore pulang itu. Cuaca hari ini memang cukup bergelombang, namun kami masih terus berusaha untuk kembali menurunkan kail. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kami berhasil mendapatkan 1 ekor ikan. Ini dapat nih kayaknya. Wuih, dapat 1 akhirnya. Ini lepasnya gimana nih? Tajam nggak? Tajam nggak? Nyanda. Oke. Ini taruh mana kita? Oke. Taruh mana? Di bawah sini? Iya. Oke. Ukuran ikan yang didapatkan memang cenderung lebih kecil. Maklum saja, memancing ikan menggunakan kail lebih sering diperuntukkan konsumsi sehari-hari. Mikael berhasil mendapatkan 1 ikan lagi. Setelah terombang-ambing di laut cukup lama, kami pun memutuskan untuk kembali. Potensi Laut Bitung sudah seharusnya bisa dimanfaatkan, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, tapi juga demi kesejahteraan para nelayan. Jangan sampai sebuah kebijakan justru membuat rakyat semakin merana. Faktanya, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk bisa mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.